Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa pada ibadah Jumat Agung bersama Jemaat GMI Efesus Belawan pada tanggal 2 April 2021, di mana kita merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita saat teduh sejenak. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita akan mengangkat satu pujian, Nun di bukit yang jauh.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kiranya dosa-dosa kami terhapus oleh karena darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini adalah milik Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Demikian juga dengan firman yang akan kami dengarkan nantinya Tuhan. Kiranya itu berbuah di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik dalam surga, semua jemaat GMI Efesus Belawan ini kami serahkan hanya dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Kau tambahkan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan pada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur dulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka.
dan mereka membuang pundi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang berteriak yang minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Sama-sama, Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Gloria Patri. Terusnya
yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Haris Siagian. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai kepada satu ibadah peringatan Jumat Agung, di mana kita sama-sama merenungkan arti kematian Tuhan Yesus bagi perjalanan kerohanian kita, pertumbuhan spiritualitas kita di tengah-tengah sekarang. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang tertulis di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan satu tema atau pokok renungan bagi kita adalah kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Kita telah ditebus. Saya, saudara-saudara, kita semua telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dulu untuk saya bacakan bagi kita semua. Mari silakan membuka Alkitab saudara-saudara dan kita akan sama-sama membacanya dan memperhatikannya. Berikut saya bacakan untuk kita ya. Yohanes 19 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi bagian. Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga untuk mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria, istri Klopas,
dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karat yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Saudara-saudaraku, pada malam sudah perjamuan dan pembasuhan kaki, maka berangkatlah Yudas Iskariot menjumpai para tentara-tentara di sekitarnya untuk melaporkan bahwa sudah dapat dimulai. Apa yang sudah dapat dimulai? Yang sudah dapat dimulai adalah penangkapan Yesus. Dikatakan di sana, "Orang yang aku cium itulah orangnya." Memang karena dalam keadaan gelap, maka itulah menjadi satu pertanda bagi Yudas Iskariot. Ketika menjumpai Yesus dan murid-muridnya di tempat tersebut, dia mengatakan, "Salam, hai guru," lalu dia menciumnya. Dan Yesus mengatakan, "Rupanya penciuman inilah yang kau lakukan untuk mencederai aku." Ya, itu dikatakan Tuhan Yesus. Lalu mulailah pasukan-pasukan itu menangkap Yesus, ya, menangkap Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah sedikit keributan, di mana Petrus mengambil pedangnya, lalu menghujamkan pedangnya itu dia angkat, lalu dia potong telinga salah seorang pasukan itu, dan Tuhan Yesus mengambil telinga itu dan menempelkannya kembali dan berkata kepada Petrus, "Simpan pedangmu, simpan pedangmu itu." Dan Petrus pun melakukan hal tersebut. Mulai daripada saat itu, pasukan itu membawa Tuhan Yesus, dan mulailah muridnya juga tercerai-berai tak kemana-mana. Karena semakin banyak orang yang menggiring, mulai dari malam itu sampai kepada subuh, sampai kepada pagi, semakin banyak orang yang datang. Bahkan sampai kepada saat penyaliban Tuhan Yesus, semakin ramai orang berkumpul, semakin banyak orang yang datang dengan dua versi. Pertama, yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus, dan yang kedua, orang-orang yang betul prihatin dengan peristiwa itu, karena melihat ada banyaknya orang-orang yang tidak percaya akan pertolongan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, begitulah sejarah itu terus berjalan, begitulah cerita dan berita itu terus bergema sampai pada hari ini, di mana tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, apa yang penting kita lihat dari peristiwa yang besar ini? Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat penderitaan jasmani bukanlah segala-galanya. Penderitaan jasmani bukanlah segala-galanya. Di dunia ini mungkin saja engkau mengalami kesusahan, kemiskinan, ya, penderitaan, bahkan itu mungkin berpengaruh kepada psikis atau kejiwaan. Tetapi itu bukan segala-galanya. Karena ada di atas segalanya itu, yaitu kasih Tuhan yang maha luar biasa. Jadi ada banyak yang sulit percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka memikirkan Tuhan Yesus itu bukan tokoh atau pejuang yang keras. Dia bukan seorang pemimpin ulu balang atau ahli strategi yang handal. Orang banyak berpikir
tidak seperti ini ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu gitu. Jadi ngapain diikuti kalau orang yang lemah-lemah gitu. Nah padahal dia hanya dengan kelemah lembutan, dengan humble, dengan kesederhanaannya, dengan ketaatannya dia melakukan semua tugas-tugasnya itu. Jadi kalau kita melihat terkadang dalam kehidupan kita ini, yang banyak membuat kita terkendala untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kebutuhan yang sifatnya jasmani. Mungkin ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia takut, dia nggak bisa melakukan segala hal lagi. Kalau menghalalkan segala cara, apa yang perlu kita lakukan ini? Karena ada jaminan bahwa di dalam Tuhan Yesus engkau tidak akan kelaparan. Bahkan anak cucumu tidak akan menjadi peminta-minta. Jadi untuk apa lagi kita menggunakan pikiran atau penderitaan jasmani kita menjadi penghalang untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini kita juga mau merenungkan, membebaskan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menerangi kegelapan. Ketika dunia ini belum dikunjungi atau datangi Tuhan Yesus, dunia ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan yang memang sekarang pun masih ada juga seperti itu. Tetapi di sana sini terjadi terang-terangan pembohongan, penipuan, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kejahatan. Tetapi dengan di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kegelapan itu diusir terang. Sama seperti ketika saudara-saudara memperhatikan pagi hari. Ya, ketika hari masih gelap, matahari itu sudah mulai naik, kemudian nanti akan terjadi sebuah terang dan akhirnya matahari semakin meninggi, maka teranglah yang ada di dalam dunia. Seperti itu cahaya yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kedatangannya dan juga penyaliban yang dialaminya di Bukit Golgota. Dia memberikan kepada kita pembebasan diri dari segala kejahatan. Karena ketika kita memikirkan kasih Yesus, maka kejahatan itu akan diredam. Kejahatan, pikiran-pikiran yang tidak menanda, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu akan dengan sendirinya tertekan. Dan dia akan hancur, sehingga kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan yang baik di dalam Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang ketiga adalah bahwa Yesus dengan kematiannya, dengan pelayanannya di dalam dunia ini, dia menguduskan bagi dirinya satu kumpulan orang-orang percaya. Kita disebut Kristen tidak lain dan tidak bukan karena kita mengikut Kristus. Pengikut Kristus itu disebut Kristen. Pertama-tama pada masa-masanya dulu Kristen itu adalah ejekan, olok-olok. Lihatlah itu orang-orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang kanibal, mereka ini adalah orang pemakan daging. Padahal karena kita melakukan perjamuan kudus, ya. Inilah tubuhku, yang kata Tuhan Yesus begitu, makanlah. Inilah darahku, kata Tuhan Yesus demikian, minumlah. Maka orang mencap orang Kristen itu adalah pemakan daging dan pemakan darah manusia, peminum darah manusia. Padahal mereka tidak mengerti makna yang terindah, makna yang terdalam dari pernyataan di mana Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Jadi dengan Tuhan Yesus memberikan dirinya, disalibkan dan dia terluka, menderita, bahkan mencucurkan darahnya dari salib di Bukit Golgota untuk membersihkan dosa-dosa kita manusia, sehingga dengan itu dia membuat umatnya menjadi kudus baginya. Dulu tidak kudus lagi. Kenapa? Karena orang Israel ini orang Yahudi ini sudah mengatakan, tidak ada raja bagi kami selain daripada Kaisar Roma. Sudah mereka katakan. Berarti mereka menduakan Allah. Di mulut mereka mengatakan mereka percaya kepada Allah, tetapi dalam perbuatan, dalam tindak tanduk, mereka justru, saudara-saudara, menyerahkan diri mereka kepada apa yang
dikatakan oleh Kaisar Romawi. Maka kita flashback sebentar ketika murid-murid orang banyak bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kami harus memberikan pajak kepada Kaisar? Kita ingatkan, Tuhan Yesus pada saat itu mengambil satu keping uang dan menunjukkan kedua mata keping itu. Lalu mereka katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang dari Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang daripada Tuhan. Jadi pengajaran ini yang dilakukan Yesus selama hidupnya di dunia ini, itu mengajakkan kita supaya menguduskan diri kita juga sebagai umat Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang paling menarik lagi adalah bahwa Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Permisi tanya, sekarang ini beranikah engkau mengatakan bahwa Tuhan di dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus? Beranikah engkau mengatakan, Tuhan, aku hanya mengaku engkau sebagai kepala di dalam pribadiku? Bahkan sering kita lihat di rumah tangga kita, di rumah-rumah itu ada tulisan yang mengatakan Kristus kepala rumah tangga ini. Bahkan ada juga moto pelayanan yang mengatakan Kristus di atas segala-galanya. Ada juga yang mengatakan Kristuslah yang mempersatukan, dan banyak lagi statement-statement yang menunjukkan bahwa Kristus itu adalah pemersatu kita dengan Bapa. Jadi dalam hal ini, ketika Kristus yang adalah Yesus itu benar-benar mati di kayu salib untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita, artinya adalah segala pergumulan dan kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan sebagaimana pasrahnya seorang anak kepada ayahnya. Sekali waktu dalam perjalanan naik perahu dari Pulau Halang menuju ke Siapi-api, Bapak Ibu Saudara-saudari, ombak besar mengguncang perahu kami. Lalu di dalam perahu itu orang-orang sudah pada cemas. Orang-orang ada yang memegang tiang. Orang-orang juga ada yang sudah memegang jerigen yang ada di sana. Orang-orang sudah berusaha untuk mau menyelamatkan diri. Bahkan ada juga orang-orang yang pakai celana jeans, celana li, sudah membuka celananya dan memakai celana pendek. Saudara-saudara, semua orang-orang itu sudah bersiap-siap untuk terjun ke laut apabila terjadi sesuatu yang mungkin membalikkan perahu yang kami naiki itu. Tetapi di samping Boksu ada seorang anak, ya, Boksu sambil nyanyi-nyanyi saja. Lalu anak ini datang melihat-lihat Boksu, lalu dia katakan, kamu lagi ngapain? Aku lagi menyanyi. Kamu nyanyi apa? Lagu pujian untuk Tuhan Yesus supaya imanku diperkuat ketika melewati gelombang yang begitu besar. Oh iya ya. Dia tanya, kamu takut? Enggak. Kenapa? Dia katakan, karena saya percaya Tuhan Yesus menolong dalam hidupku. Oh iya ya, kau Tuhan Yesus penolongmu ya. Aku ada Bapakku di sana, katanya. Jadi ketika dia mengatakan aku ada Bapakku di sana, itu berarti dia punya keyakinan bahwa ketika ayahnya, ketika bapaknya itu ada bersama dia, dia merasa safety walau bagaimanapun keadaan alam di dunia ini. Jadi itu menjadi perenungan juga bagi saya sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya Bapa kita, yaitu Yesus, itu ada di dalam hidup kita, maka kita yakin juga seperti anak kecil ini kan, tidak takut di tengah gelombang arus yang manapun, karena dia tahu Bapaknya ada di sana. Dan memang sifat seorang Bapa yang bertanggung jawab seperti Allah kita adalah dia sendiri langsung mengatakannya. Aku adalah gembala, bukan seperti gembala upahan. Gembala yang baik dia akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Sementara gembala upahan dia akan berlari ketika serigala memporak-porandakan atau mengganggu daripada domba-dombanya. Jadi seorang anak ini bisa menunjukkan keyakinannya kepada bapaknya
mampu mengatasi perkara, demikianlah juga ajakan bagi kita saudara-saudara, di mana sekarang kita mengatakan Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Saya juga mau mengajak kita untuk mengatakan, aku percaya kepada Yesus, Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang terus bertanggung jawab dalam setiap perjalanan hidupku, kemana dan bagaimanapun aku pergi berjalan. Dan saudara-saudara, yang terakhir, saya mau mengingatkan kita kembali semua pada hari Jumat Agung ini, bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan meletakkan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan meletakkan kita di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan memberikan perlindungan kepada kita untuk semuanya kita boleh melakukan apa yang diperintahkannya. Dan bukan hanya melakukan apa yang diperintahkannya saja, tetapi Dia juga ada di dalam hidup kita ketika kita menjalani peraturan-peraturan bersama dengan Dia. Artinya apa? Ketika engkau berasa berat dengan apa yang diperintahkan Tuhan, Dia tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Bahkan Dia tidak akan membiarkan engkau terjatuh, saudaraku. Pada saat itu engkau berseru kepada nama Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Engkau akan diselamatkan, ya. Engkau akan diberikan kekuatan, engkau akan diberikan kemampuan ketika perjalanan hidupmu mungkin tidak seperti yang kau bayangkan. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan beberapa teman-teman berketepatan. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kesusahan-kesusahan masing-masing. Yang satu kesusahannya ini, 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 yang box juga kesusahannya yang ini. Jadi kami berkumpul, kami cerita-cerita. Saya katakan begini, di tengah-tengah diskusi kami yang memang sangat mengharukan karena menceritakan pergumulan masing-masing, ya. Saya katakan begini, saudara, saya bersyukur sekali punya Allah yang kuat yang menolong kita. Kalaulah kita bayangkan semua persoalan kita tidak ada, atau semua apa yang kita pikirkan berjalan mulus sesuai dengan yang kita jalankan, kita rencanakan, aku yakin kita ini akan menjadi orang yang sombong. Kalau kita berpikir aku akan menjadi orang pandai tanpa belajar tapi bisa pandai, apa enggak sombong? Kalau kita pikir aku akan menjadi orang punya ini tanpa mau bekerja, tapi kita bisa mempunyai, apa enggak mungkin menjadi sombong? Jadi kita bersyukur, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini kita mempunyai suka duka yang dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Saudara dan saya, kita semua mempunyai suka duka yang dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Tetapi kalau kita mau memikirkan jalan Tuhan, baru itu bisa kita pahami dan kita sadari. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita manusia, lagi-lagi dihembuskan iblis lagi pikirannya seperti yang ada di hati Yudas Iskariot, makin dibakar, dan makin terbakar, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi pengkhianat. Dia akan menjadi orang yang mencelakakan Tuhan Yesus, dan itu terbukti, tercatat di dalam sejarah, tidak akan terhapus sampai kapanpun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan sungguh taat dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan akan pengharapan kita, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang membawa hari-hari hidup kita penuh kebahagiaan, di mana pernyataan itu langsung dikatakan oleh Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita manusia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berseru kepada Bapa,
Eli, Eli, lama sabachthani, dikatakan dalam firman Tuhan itu. Lalu terguncanglah bumi dan petir serta kilat memecah dua tirai di bait Allah. Itu artinya apa? Hubungan komunikasi kita kepada Tuhan langsung Yesus sebagai pengantaran. Kita tidak perlu lagi menjadikan manusia satu-satunya pengantara, tetapi manusia itu hanya menjadi salah satu pengantara kita kepada Tuhan. Tetapi pengantara yang tunggal, yang punya otoritas sangat besar di atas segala-galanya, hanya Tuhan Yesus yang telah mengoyakkan tabir pembatas bait Allah itu, sehingga semua orang yang datang boleh mulai dari pintu masuk sampai ke depan, mereka boleh berdoa di altar Maha Kudus itu. Kenapa? Karena Tuhan mengkuduskan umatnya baginya. Jadi tidak ada lagi istilah yang mengatakan agen kerajaan Allah, tetapi kita bisa langsung berbicara, berjumpa kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita, dalam pergumulan hidup kita, dalam pelayanan kita yang memberikan sumber-sumber kekuatan kepada kita. Nah, ini membuktikan karya terbesar ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saya, saudara-saudara, harga dosa-dosa kita sudah lunas dibayar. Hari ini sesungguhnya engkau dan saya adalah orang-orang yang disucikan Allah. Jadi lakukanlah bagaimana layaknya orang-orang suci hidup. Kita diampuni Allah, layaklah kita mengampuni orang lain. Kita sudah dipulihkan Allah, layaklah kita juga mampu memulihkan orang lain. Kalau engkau merasa belum layak, belajar kepada Yesus. Dia adalah orang yang murah hati, yang selalu membuka tempatnya walaupun sampai malam seperti yang dilakukan Nikodemus. Dia datang malam-malam hari belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bagimu 24 jam satu hari. Bila mana kau datang kepada dia akan menolong kau, bahkan dia menunggu-nunggu. Kenapa? Karena cintanya itu tidak akan diingkarinya. Buktinya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan dengan uang atau dengan apa-apa, tapi dengan darahnya yang mahal. Dan karena itu kita diajak oleh firman Tuhan ini sekarang supaya memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita melakukan semua aktivitas-aktivitas kita. Kita semua melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita melakukan semuanya yang bisa kita lakukan sejak sekarang sampai ke masa yang akan datang, yaitu melakukannya di dalam terang kasih Tuhan yang memberikan hidup kepada kita semuanya. Semoga perayaan ini, peringatan ini menguatkan iman kita, mendorong kita untuk selalu berjalan sebagai berjalan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk persembahan tubuhmu ya Yesus, yang engkau korbankan. Bahkan darahmu tercurah dari tubuhmu, mengalir ke kayu salib dan jatuh ke tanah, ke dalam kehidupan kami. Itu seperti aliran pengampunan dosa dalam hidup kami. Dan tolonglah kami supaya mampu memaknainya, sehingga ke depan kami juga akan menjadi saksi-saksi kebenaran yang memberitakan berita ini kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan tinggal di dalam Engkau, memperoleh keselamatan karena pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus terpuji dan termulialah nama-Mu. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Seraya kita merenungkan peristiwa di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Marilah kita bangkit berdiri. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya kasih-Nya yang telah dicurahkannya di kayu salib di Golgota telah memberikan keselamatan bagi kita semua, dan marilah kita terus bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Marilah kita rendahkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami semua boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami memandang, kami melihat, kami merindukan satu salib yang sudah menyelamatkan kami, di mana di atas salib itu ada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah dipakukan dan yang telah disalibkan untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Bersyukur hari ini kami boleh menikmati akan kasih karunia-Mu yang terus-menerus mengalir sampai kepada akhir zaman. Dan bersyukur pada hari ini
kami boleh menikmati betapa indahnya kebersamaan di dalam kasih-Mu. Walaupun kami saat ini berada di tempat kami masing-masing atau dimanapun kami berdiri, tetapi hati kami tertuju kepada salib di Golgota, di mana 2000 tahun yang lalu peristiwa itu nyata, dan sampai hari ini, bahkan sampai sepanjang zaman, kasih dan pengampunan dari sana akan terus terpancar. Perbaikilah hati kami Tuhan, dan arahkanlah kami supaya kami bersedia dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, hingga kami boleh menyelesaikan setiap pertandingan kami dengan pertandingan yang baik, dan kami akan mengakhirinya karena kasih-Mu yang selalu menolong kami. Dalam masa-masa pandemik seperti ini Tuhan, ada banyak keraguan-raguan, ada banyak hal-hal yang mau merampas hati kami dari kebenaran salib, dari kebenaran kasih yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Karenanya mampukan kami melalui firman Tuhan, mampukan kami melalui iman kami kepada Engkau, supaya kami terus di dalam tuntunan Roh Kudus berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kepada akhirnya kami kedapatan sebagai orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang tak akan terbalas oleh kami sepanjang umur kami untuk membalaskannya. Tetapi kami yakin Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk terus berjalan di dalam kasih-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah hari ini kami seluruhnya Tuhan, dan sucikanlah hati kami, supaya kami boleh terus berpegang kepada iman yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita sudah selesai mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Haris Yangyan. Semoga firman yang beliau bawakan kepada kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, Pada Kaki Salib. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini.
Kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan sebagian persembahan kami. Itu semua kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Besar kecil itu Tuhan, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang baik dalam surga, sepanjang hari ini adalah milik Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian Ku Mahkotai Raja Hidup. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demi kemurahan Allah, aku mengajak kita semua, kiranya kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memperbaharuinya dan memberikan berkat yang terus tercurah sepanjang hari, sepanjang waktu. Karenanya, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.